Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mencari bekal untuk menuju kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat, yaitu bersama-sama untuk belajar perkara ilmu agama ini. Karena ilmu merupakan babul khair, ilmu merupakan pintu-pintu kebaikan. Dengan ilmu seseorang akan mengetahui mana al-haq dan mana al-batil. Dengan ilmu seseorang akan mengetahui mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik, mana baik, mana buruk, mana amal soleh dan mana yang bukan. Begitu pula untuk mencari kebahagiaan yang hakiki, itu adalah dengan ilmu. Maka ilmu merupakan babul khair, merupakan pintu-pintu kebaikan fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fa insyaallah akan kita lanjutkan. Kita sampai hadis yang ke-40. Al-hadisul arba'un an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka kharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul idza amsayta fala tangtidris sabah wa idza asbahta fala tangtidril masa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-40 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing. Aw 'abiru sabilin, atau orang yang melakukan perjalanan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, maka Ibnu Umar pun mengatakan setelah mendengar wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta, apabila Anda berada di waktu sore, fala tangdiris subah, maka janganlah menunggu datangnya waktu pagi. Wa idza asbahta, dan apabila Anda berada di waktu pagi, fala tangdiril masa, janganlah menunggu datangnya waktu sore. Wa khudh min sihatika limaradika, gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini pensyarah membawakan beberapa poin berkaitan dengan hadis ini. Poin yang pertama adalah fi akhdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimankibi Abdullah bin Umar tanbihun wa hathun lahu. Rasulullah memegang pundak beliau sebelum menyampaikan
tentang sabda beliau, maka ini merupakan tanbih agar Ibnu Umar betul-betul memperhatikan wa hathun lahu, dan memberikan dorongan kepada beliau agar memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan, sehingga dengan memegang pundaknya. Maka begitu pula ketika kita memberikan nasihat ataupun yang lainnya, maka di antaranya seperti itu, mungkin dengan dipegang tangannya, ya, dipegang pundaknya. Apa tujuannya? Supaya orang itu memperhatikan apa yang kita sampaikan, ya, tidak berlalu begitu saja. Maka begitu pula Rasulullah SAW ketika ingin menyampaikan sesuatu, dan suatu adalah perkara yang penting, maka beliau memegang pundak Ibnu Umar radhiyallahu anhu, supaya Ibnu Umar betul-betul memperhatikan dan siap menerima apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhbarun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bidzalika tayidu ala dhabti wa itqanihi ma sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di sini ada keutamaan Ibnu Umar radhiyallahu anhu akan kuatnya hafalan beliau, akan dalamnya pemahaman beliau. Ketika beliau mendengar Rasul mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang melakukan perjalanan, ya. Maka Ibnu Umar pun mengatakan idza amsayda, apabila Anda berada di waktu sore, jangan menunggu datangnya waktu pagi. Maknanya gunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, gunakan waktu untuk beramal. Begitu pula ketika Anda berada di waktu pagi, jangan menunggu datangnya waktu sore. Gunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Gunakanlah masa kehidupan sebelum datang kematian. Maka ini menunjukkan akan kuatnya hafalan beliau dan bagusnya pemahaman beliau terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin kedua, Rasulullah bersabda kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang melakukan sebuah perjalanan. Apa itu gharib? Beliau menjelaskan al-gharibu huwa al-muqimu fi ghairi baladihi liqada'i hajatihi yasta'idu li muhadarati dzalika. Makna gharib adalah seorang itu tinggal di negeri orang lain, ya, untuk menunaikan hajatnya. Yasta'idu li muhadarati dzalika, dia pun mempersiapkan bekal untuk kembali ke negerinya sendiri. Ini namanya orang asing, ya. Begitu pula Rasul memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang yang asing. Itu kita di dunia ini adalah orang yang asing, ya. Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ayat yang sungguh mulia, dan jangan sampai ayat ini hilang dari benak kita. Maknanya ketika ayat ini hilang dari benak kita, ya, maka kita akan ikut arus dengan apa yang ada di dunia ini. Tetapi ketika seorang itu senantiasa mengingat akan hikmah Allah menciptakan kita, maka kita akan senantiasa terbimbing. Kita tahu bahwasanya hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itulah orang yang asing. Orang yang asing adalah orang yang tinggal di negeri orang lain, ya. Sebagaimana kita hidup di dunia ini seperti orang yang asing, ya. Kita persiapkan bekal kita untuk menghadapi kehidupan akhirat. Yang kedua adalah abiru sabilin, ya. Apa itu abiru sabil? Belum menjelaskan al-musafirul ladzi yamurru bil bilad mururan duna iqamatin biha hatta yantahiya min safarihi. Abiru sabil maknanya adalah al-musafir, orang yang melakukan perjalanan, yang dia melewati sebuah negeri, tidak ada niatan tinggal di situ, duna iqamatin biha,
dia tidak niat tinggal di tempat itu hatta yantahiya min safar, sampai dia selesai dari perjalanannya. Begitu pula kita hidup di dunia ini seperti orang yang musafir. Sadar tidak sadar kita sedang menuju kepada kematian. Kita sedang menuju kepada kehidupan akhirat. Kita sedang berjalan. Dan kita tidak akan tinggal di dunia ini. Wadarul ghurbah wa ubur sabil fi hadzal hadis ya dunia. Yang dimaksud dengan gharib, negeri keasingan atau negeri perjalanan, itu adalah dunia ini. Kita di dunia ini diperintahkan oleh Rasulullah seperti orang yang asing, seperti orang yang melakukan sebuah perjalanan. Wasairu fiha lil akhirah. Kita berjalan di dunia ini untuk menuju kepada akhirat. Wadzalika innama yakunu bitadzakkuril maut wa qasril amal wal istidad fiha lil akhirah bil a'mali shalihah. Bagaimana kita menjadi orang yang asing atau orang yang melakukan sebuah perjalanan musafir tadi? Itu dengan cara bitadzakkuril maut. Pertama adalah dengan cara mengingat kematian. Ya. Maka Rasul menasihatkan, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur semua kenikmatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Ketika kematian sudah datang, ya, kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini itu akan hilang sudah. Ya. Maka dengan cara itu kita menjadi orang yang asing atau melakukan sebuah perjalanan di dunia ini, itu dengan cara pertama adalah bitadzakkuril maut, dengan banyak-banyak mengingat kematian. Kedua adalah waqasril amal, memperpendek angan-angan. Jangan berangan-angan kita ini akan hidup lama, akan hidup 100 tahun atau lebih, sehingga dia punya angan-angan ingin ini, ingin itu dan yang lainnya. Maka dengan cara qasrul amal, perpendek angan-angan kita, karena kita tidak tahu kapan ajal yang Allah tentukan kepada kita. Wal istidadu fiha bil akhirah bil amali shalih. Kemudian mempersiapkan di dunia ini untuk menuju akhirat bil a'mali shalihah, dengan amalan-amalan shalih. Tiga ini yang beliau ingatkan kepada kita berkaitan dengan kita menjadi orang yang asing atau melakukan perjalanan adalah dengan tiga ini. Bitadzakkuril maut, mengingat kematian. Kemudian kedua adalah waqasrul amal, memperpendek angan-angan. Banyak kita di dunia ini hanya sebentar. Ya. Rata-rata umurnya umat Nabi Muhammad adalah 60 sampai 70. Itu pun kalau sampai. Ya. Kemudian istidad, persiapkan kita di dunia ini untuk menuju akhirat adalah dengan amal soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekal terbaik untuk menghadapi kehidupan yang panjang, kehidupan akhirat, kecuali bekal takwa. Apa itu takwa? Para ulama banyak mendefinisikan tentang takwa ini. Ya. Cara ringkasnya adalah melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larang-larangannya. Atau sebagaimana Thalaq bin Habib, beliau mendefinisikan takwa an ta'atillah, ya, engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, di atas ilmu, tarju thawaballah, berharap akan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya melaksanakan perintah. Jadi melakukan ketaatan pun dibangun di atas ilmu, dengan berharap mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruka maksiatullah, dan engkau meninggalkan maksiat ala nurin minallah, di atas cahaya, di atas ilmu. Takhafu iqaballah, engkau takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna takwa sebagai pendidikan oleh Thalaq bin Habib. Ya. Akan tapi pada hakikatnya takwa itu tadi meninggalkan
larangannya dan menjalankan seluruh perintah-perintahnya. Wa qad dzakara al-Bukhari fi sahih. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab beliau sahihnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah. Dunia akan kita tinggalkan dan akhirat akan kita tuju. Walikulli wahidatin minhuma banun. Setiap masing-masing dari dunia dan akhirat itu punya banun, punya anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kalian dari anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Janganlah kalian menjadi anak-anaknya dunia. Fa innal yaum amalun wala hisab. Karena semua hari ini, yaitu dunia ini adalah amal, adalah waktu untuk beramal, wala hisaba, dan tidak ada hisab. Yang ada dunia adalah beramal dan beramal. Tidak ada di situ hisab, pertanggungjawaban, enggak ada. Wa ghadat hisabun wa amalun wala amala. Adapun besok di akhirat itu yang ada adalah hisab. Hisab, balasan, hisab dan balasan, dan tidak ada untuk beramal. Ini diantara perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkaitan dengan perkara dunia. Dunia akan kita tinggalkan, akhirat akan kita tuju. Maka jadilah kita kepada anak-anak akhirat. Ya. Kemudian dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Matsal hadhil hayatid dunya." Permisalan kehidupan dunia ini dan bagaimana akhirnya. Wa anna laysat bidaril qarar. Dunia bukan negeri abadi. Ya. Dunia bukan tempat yang abadi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mali lid dunya wa ma ana fid dunya illa qarakibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha." Mali lid dunya. Ada apa saya dengan dunia? Ya. Ma ana fid dunya, tidaklah saya berada di dunia ini illa melainkan karakibin, seperti orang yang melakukan sebuah perjalanan. Istadalla tahta syajarah. Kemudian saya bernaung istirahat di bawah pohon. Tsumma raha wa tarakaha. Kemudian di situ istirahat berteduh sebentar, kemudian berangkat lagi. Itulah kehidupan dunia. Sebagaimana kita itu mampir di sebuah pohon. Ya. Di situ istirahat sebentar, mempersiapkan bekal, kemudian akan berangkat lagi. Itulah kehidupan dunia. Hadis riwayat Tirmidzi dan selainnya, hadis ini hasan sahih. Dan banyak sekali ma'asyiral muslimin rahimakumullah bagaimana dunia Allah gambarkan dalam Al-Qur'an. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Mata'un qalil, kesenangan yang sebentar, kesenangan yang sedikit. Itulah dunia. Allah banyak sekali menggambarkan dalam Al-Qur'an dunia adalah kesenangan yang menipu, laibun walahun, permainan dan sendu guru. Itulah dunia. Begitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah." Dunia itu manis dan hijau. Ya. Manis dirasakan dan enak dipandang. Itulah dunia. Ya. Maka orang-orang yang tertipu dengan dunia, ya, seolah-olah hidup selamanya, yang mereka kejar adalah dunia dan dunia. Padahal hakikat kehidupan kita, Allah menciptakan kita adalah illa liya'budun, tidaklah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah dalam ayat yang lain, ya, ketika ingin mencari kehidupan yang hakiki, itu dengan beribadah, dengan beramal soleh. Ya. Sebenarnya dalam ayat, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ya. Wa lanajziyanahum ajran bi ghairi ma kanu ya'malun.
barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman, maka Allah menjanjikan akan kami berikan kehidupan yang hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi orang yang beramal soleh, ya, itu Allah menjanjikan dua hal. Pertama adalah kehidupan di dunia ini akan dia bahagia. Hayatan thayyibah. Apa itu kehidupan yang bahagia? Kehidupan yang hayatan thayyibah, insyirahus sadr. Kehidupan yang lapang dada. Ya. Bagaimanapun keadaannya seorang muslim, itu senantiasa dadanya tidak sempit. Ketika diberikan nikmat, dia bersyukur. Ketika diuji, dia bersabar. Ketika terjatuh dalam sebuah dosa, dia segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang baik bukan diukur dengan kekayaan, bukan dengan jabatan. Belum tentu orang yang hartanya banyak, yang kedudukannya tinggi, itu akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Belum tentu. Justru mungkin mereka banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, banyak gundah gulana ketika mereka diberikan kelebihan dari dunia ini. Maka hakikat kehidupan dunia ataupun hakikat kebahagiaan bukan diukur dari harta, bukan diukur dari kedudukan, tapi bagaimana seorang itu insyirahus sadr, lapang dada, dengan bisa memberikan sikap ketika diberikan nikmat bersyukur, ketika diuji bersabar, dan ketika dia terjatuh dalam dosa dia segera istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian poin berikutnya, wa qala wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, idza amsayta fala tangdirid subah wa idza asbahta fala tangdiril masa. Apabila Anda berada di waktu pagi, maka janganlah menunggu datangnya waktu sore atau sebaliknya. Ya. Beliau menjelaskan fihi mubadaratu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila tanfidi wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ucapan Ibnu Umar ini menunjukkan bersegeranya para sahabat radhiyallahu anhum untuk melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul berwasiat, jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang melakukan perjalanan, maka di antara wujud membuktikan wasiat Rasul adalah untuk segera beramal. Ketika kita berada di waktu sore, jangan berharap kita mendapatkan waktu pagi, belum tentu. Begitu pula ketika berada di waktu pagi, jangan berharap kita akan bisa hidup sampai waktu sore atau sebaliknya. Maka para sahabat pun mubadar, bersegera untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi fadlu Abdullah bin Umar. Begitulah dalam lafaz ini ada keutamaan Abdullah bin Umar. Fa innahu ma'a tanfidi ma wasa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurshidu khairu ila tanfidi dzalik. Begitu di antara keutamaan Abdullah bin Umar adalah selain beliau juga bersegera melakukan wasiat Rasulullah, beliau juga menyampaikan kepada yang lainnya supaya bisa menjalankan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna daripada perkataan Ibnu Umar ini? Pensara menjelaskan anal muslim yakunu mutarakkiban al-maut. Maknanya seorang muslim itu senantiasa dekat dengan kematian. Yakunu mutarakkiban bil maut. Seorang muslim itu dekat dengan yang namanya kematian. Kematian tidak ada yang tahu, termasuk perkara gaib. Ya. Maka banyak sekali dalam ayat fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka sudah datang, tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan, enggak bisa. Meskipun sesaat enggak bisa. Meskipun umurnya baru 20 tahun, umurnya mungkin baru 15 tahun atau belum menikah, Allah tidak memandang hal itu. Ketika Allah sudah menentukan ajal seorang, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Seorang tidak akan bisa untuk menunda dan memajukan. Itulah kematian.
Maka di antara makna ucapan Ibnu Umar adalah anal muslim yakunu mutarakkiban al-maut. Seorang muslim senantiasa merasa dekat dengan kematian. Maka benar Rasul mengatakan aktsiru dzikra hadhil ladat. Perbanyak oleh kalian mengingat penghancur semua kenikmatan adalah kematian itu. Ya. Fa huwa yasta'iddu lahu bil amali shalih. Sehingga dia mempersiapkan untuk dirinya dengan cara beramal soleh, duna kasal atau takhir, tanpa rasa malas ataupun menunda-nunda. Ya. Kalau dia memahami dekat dengan kematian akan datang sewaktu-waktu, sehingga yang dia siapkan adalah amal soleh, amal dan beramal. Maka tidak ada rasa malas, tidak ada rasa nanti dan nanti, menunda untuk beramal soleh. Wa ya'malu sholihat fi naharihi, dia akan beramal soleh di siang harinya. Ka'annahu la yudriku al-masa, seakan-akan dia tidak akan mendapati, tidak akan berjumpa dengan waktu sore. Wa filaihi, begitu pula dia beramal ketika malam. Ka'annahu la yudriku subah, seolah-olah dia tidak akan berjumpa lagi dengan waktu pagi. Ini diantara makna yang beliau jelaskan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dalam tarjamah biografi Mansur ibnu Zadan dalam kitab Tahdzibul Kamal, berkata Hushaim ibnu Bashir al-Wasiti, "Lau qila li Mansur ibnu Zadan inna malakal maut 'alal bab maka na indahu ziyadatun fil amal." Seandainya dikatakan kepada Mansur bin Zad, seandainya malaikat maut, itu malaikat pencabut nyawa, itu berada di depan pintu, maka na indahu ziyadatun fil amal, tidak ada hal yang dia lakukan melainkan dia akan beramal. Dan sebagian para sahabat mengatakan kadang seorang itu tidak merasa bahwa malaikatul maut itu berada di belakang kita. Kalau seorang itu senantiasa merasa malakul maut berada di belakang kita, sewaktu-waktu ketika Allah memerintahkan itu pasti terjadi, maka seorang itu akan betul-betul berhati-hati, akan menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Kemudian poin berikutnya, wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika, maka gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautika, begitu pula gunakan masa hidupmu sebelum masa kematian. Ini sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas yang Rasulullah mengatakan, ikhtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Yang ini lawannya. Pertama adalah syababaka qabla haramika, gunakan waktu mudamu sebelum datang waktu masa tuamu. Maknanya apa? Untuk beramal soleh. Karena orang yang ketika muda itu tentunya ketika beramal tidak sebagaimana orang yang sudah tua. Orang yang masih muda itu adalah mereka akan semangat, pendengarannya, penglihatannya, tulangnya itu masih kuat. Berbeda ketika seorang sudah tua, sudah keriput, sudah pendengarannya berkurang, penglihatannya, berjalan sudah tidak bisa. Maka Rasulullah mengatakan ikhtanim khamsan qabla khamsin, gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lain. Pertama adalah sababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tua. Maka bagi yang masih muda, kita insya Allah masih muda semuanya, yang tua paling mungkin cuma beberapa, maka gunakan masa-masa muda untuk banyak-banyak beramal soleh. Tentu amal soleh itu dibangun di atas ilmu, dibangun di atas ilmu. Dan nikmat yang besar ketika mungkin kita sebagai seorang anak, mungkin orang tua memberikan pendidikan kita di sebuah ma'had, di sebuah pondok, maka itu nikmat yang besar, menunjukkan perhatian orang tua terhadap kita. Ketika orang tua perhatian dengan pendidikan kita berada di pondok, karena kita akan tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita habiskan masa muda itu untuk hura-hura,
ya kan? Mungkin ada mengatakan muda hura-hura, kemudian tua poya-poya gitu ya. Maka itu slogan yang kurang pas kan itu. Maka masa muda gunakan untuk banyak berilmu, mencari ilmu. Ya. Boleh ya masa muda untuk gunakan untuk olahraga atau kegiatan yang positif, nggak masalah. Tetapi ketika digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, ya mungkin hobinya olahraga, pagi olahraga, siang olahraga, sore malam olahraga, ya dapatnya apa? Ya. Itu baru perkara yang sifatnya mubah, gitu kan. Belum lagi kalau terjatuh dalam sebuah dosa dan maksiat, ya. Maka masa muda adalah masa emas. Maka di antara keutamaan yang lain, ketika seorang pemuda ini tumbuh dalam ketaatan, merupakan salah satu golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat. Ya. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sabun nasa'a fi taatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang besar ketika kita di masa muda kita sibukkan dengan belajar ilmu, kita sibukkan dengan banyak-banyak beramal soleh. Kemudian yang kedua adalah ihtan khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika. Yang kedua adalah sehataka qabla maradika. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang masa sakit. Kita itu tidak akan terus sehat. Ada di antara antum yang mungkin sehat terus. Kadang kita sakit sedikit batuk, ya kan? Pilek itu aja, kadang kita tidak bisa beribadah dengan maksimal, ya kan? Maka Rasulullah betul mengatakan nikmatan mahbunun fi makatsir minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu. Mahbunun. Makna mahbunun itu maknanya kalau saya gambarkan seperti pulpen pilot itu harganya pasaran berapa? Paling 2.000 nih. Kemudian kita beli ya, di toko lain ternyata harganya 100.000. Kita tidak tahu kalau ternyata harga pulpen itu ternyata harganya 2.000. Ternyata kita sudah beli di tempat lain harganya 100.000. Bagaimana perasaan kita itu? Menyesal enggak? Nyesal, kelihatan rugi, ya kan? Itulah namanya mahbunun. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu mahbunun, tertipu. Nanti dia akan menyesal. Ya. Apa itu? As-sihah wal farah. Ketika diberikan nikmat sehat dan ketika diberikan nikmat apa? Sempat, waktu luang. Ya. Maka sebelum datang kepada kita ya, sakit, ya. Kalau sakit yang masih ringan, ya alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau dengan sakit yang lebih parah, ya kan? Sakit stroke ataupun yang lain, apa yang bisa dilakukan? Tidak bisa. Dia harus bed rest di tempat tidur, ya. Tidak bisa untuk sholat berjamaah di masjid yang lain. Maka akan terluputkan banyak sekali kebaikan. Ya. Kemudian juga dalam hadis itu ghinaka qabla fakrika. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskin. Maka ketika diberikan oleh Allah kemudian harta, maka gunakan betul-betul untuk beramal soleh. Entah sifatnya adalah harta yang dia miliki atau beramal berkaitan dengan amal soleh yang lain, berkaitan dengan anggota badan. Karena orang yang Allah takdirkan miskin, ya kan, fakir, itu dia akan sibuk, waktunya adalah untuk apa? Untuk bekerja, ya kan? Pagi sampai sore, bahkan sampai malam, karena untuk memenuhi apa? Kebutuhan hidupnya. Itu orang fakir. Maka ketika Allah memberikan kelonggaran dari si harta, maka gunakan untuk beramal, baik dari sisi harta itu sendiri atau dari sisi ada waktu luang. Kalau orang kaya kan mungkin
bahasa kita mungkin bangun jam 8 saja bisa kan gitu ya, karena sudah nggak mikir mukafaat keluarganya. Tapi orang yang fakir miskin mungkin dia harus bekerja berangkat sebelum subuh karena untuk memenuhi kebutuhan apa? Keluarganya. Ya. Kembali kepada hadis tadi, maka gunakanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu, wa min hayatika limautika, dan masa hidupmu sebelum datang masa kematian. Pensara menjelaskan anal muslim yubadu ila amali sholihah. Perkataan Ibnu Umar ini maknanya adalah seorang muslim hendaknya yubadir, bersegera untuk beramal soleh. Haitsu yakunu mutamakkinan minha, sehingga betul-betul waktu yang Allah berikan kepada dia, kesehatan, waktu luang, ya, masa hidup itu betul-betul untuk beramal soleh. Wa dzalika fi hali sihhati qabla ayatiyahu ma yaqu min dzalika kal marad. Hal itu ketika dia sehat. Maka ketika dia sehat hendaknya betul-betul dia maksimalkan untuk beramal soleh. Jangan sampai datang kepada sesuatu yang dia menghalangi dia untuk beramal soleh. Apa itu? Sakit. Sakit salah satu penghalang yang kita tidak bisa beramal soleh. Kita bisa datang ke majelis ini karena apa? Di antaranya nikmat sehat. Coba kalau sakit, apa bisa datang ke sini? Sulit, ya kan? Maka sebelum datang penghalang untuk melakukan amal soleh, maka segeralah, jangan ditunda-tunda. Wal kibr, begitu pula masa tua, ya kan? Masa itu termasuk penghalang karena dari fisik dan yang lain itu sudah berkurang. Berbeda dengan masih muda, ya, maka dia semangat, ya, untuk melakukan aktivitasnya. Wa ya'muru hayatahu bil amali sholihah qabla ayyafja'u al-maut. Dan hendaknya dia menggunakan masa hidupnya untuk beramal soleh sebelum datang kepada dia kematian yang mendadak. Ya. Kematian itu enggak direncanakan. Kematian yang mendadak, inilah yang kita takutkan. Al-mautu faj'atun, kematian yang datang mendadak. Ya. Fayantakilu min daril amal ila daril jar, sehingga ketika Allah sudah datang kematian, maka kita akan berpindah min daril amal, dari negeri dunia yang kita untuk bisa beramal, ke negeri jaza, menuju negeri yang adanya hanya hisab dan balasan. Adanya hisab dan balas, tidak ada lagi untuk beramal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini diantara beberapa poin yang beliau sampaikan. Kemudian faedah atau kesimpulan dari hadis ini, pertama adalah al-hathu ala isti'aril qurbah fi hadhihi dunya liyasta'idda fiya bil amali sholihah. Anjuran agar kita itu merasa orang asing. Anjuran agar kita itu merasa orang yang sedang musafir, ya kan? Kita sedang melakukan perjalanan. Sadar tidak sadar kita ini sedang menuju kematian. Agar kita itu senantiasa ada perasaan seperti itu. Kita di dunia ini adalah orang yang asing, orang yang sedang melakukan perjalanan, sedang berteduh di sebuah pepohonan, dan kita akan melakukan perjalanan lagi. Apa tujuannya? Liyasta'idda fiya bil amali sholihah, agar kita mempersiapkan di dunia ini dalam masa-masa menjadi orang asing atau orang melakukan perjalanan untuk menyiapkan dengan amal soleh. Faedah yang kedua, fi'lul mu'allim ma yalfidu an-nadhar muta'allim ila wa'yi ma yulqa alaihi. Seorang guru, seorang pengajar atau orang tua hendaknya ketika ingin memberikan nasihat sesuatu, hendaknya dengan menggunakan cara-cara supaya dia itu perhatian. Kalau dalam hadis tadi Rasulullah memegang pundak Abdullah bin Umar. Itu diantara cara supaya orang yang mau kita berikan nasihat, berikan wasiat itu betul-betul memperhatikan. Itu ini bisa kita praktekkan dalam hal-hal menasihati anak kita atau yang lain, itu dengan dipegang tangannya, ya, dipegang pundaknya, diberikan nasihat, ini akan lebih menancap daripada tidak memakai sesuatu yang bisa menarik perhatian dia. Kemudian faedah yang ketiga, mubadaratus sahabat ila tafidi wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersegeranya, semangatnya para sahabat untuk segera melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu
Itulah para sahabat. Maka para sahabat itu orang yang paling semangat dalam melakukan ketaatan. Begitu pula Allah mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita itu berlomba untuk mencari akhirat, bekal akhirat. Kalau kita itu berlomba-lomba dalam perkara dunia, ya kan, dalam masalah bisnis, contohnya dalam masalah bisnis, ya kan, si A mungkin bisnisnya lancar. Ketika kita dalam perkara dunia, mungkin kita itu juga ingin seperti itu, cari cara, trik bagaimana bisa mengalahkan si fulan, kan gitu. Ya, ini ada perkara akhirat yang jelas-jelas kita sedang menuju ke sana. Tentunya kita harus lebih semangat lagi untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Faedah yang keempat adalah fadlu Abdullah bin Umar bi akhdi bi wasiatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhdha khairi 'alaiha. Keutamaan Abdullah bin Umar yang mana beliau mengambil atau melakukan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menyampaikan, menganjurkan kepada yang lainnya. Kemudian faedah yang terakhir, al-hathu 'alal mubadarah ilal a'mali shalihah duna kasalin aw ta'khirin. Anjuran untuk bersegera, jangan ditunda-tunda untuk beramal soleh tanpa ada rasa malas dan menunda-nunda, ya. Maka Rasulullah mengatakan, ikhlis ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Ikhlis, bersemangatlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untukmu, ya, lebih-lebih untuk akhirat kita. Apa yang bermanfaat untuk akhirat kita? Kembali kepada dua, al-ilmu nafi' wal amal soleh. Yang bermanfaat untuk kita, untuk akhirat kita adalah dua, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Maka Rasulullah mengatakan, ikhlis ala ma yanfa'uka, bersemangatlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untukmu, wala ta'jaz, ya, jangan merasa lemah, wasta'in billah. Begitu pula kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua kita bisa sampai di sini, kita mendapatkan ilmu, bisa beramal soleh, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian yang kita sampaikan hadis yang ke-40 pada malam hari ini. Intinya adalah berkaitan dengan bagaimana kita memahami hakikat dunia. Ketika kita memahami hakikat dunia, maka seorang itu akan betul-betul istidad mempersiapkan dirinya untuk menuju kehidupan yang panjang, kehidupan akhirat. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqomah untuk senantiasa berjalan di atas Islam, di atas iman, sampai akhir hayat kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.